Hai Fox, selamat datang di Podcast, Advokesma Podcast. Kali ini bersama saya Renanti Agustina. Di sini kita akan membahas tentang PKKMB Fakultas Vokasi UNER tahun 2023. Kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita nih Fox. Boleh perkenalan terlebih dahulu nih Kak. Oke, kenalin nama aku Anissa Nuraini. Di sini aku sebagai Dirjen Advokesma. Kalau boleh tahu, Advokesma sendiri itu apa sih Kak? Dirjen Advokesma sendiri yaitu kementerian yang menjelaskan tentang informasi-informasi PKKMB, informasi kebijakan kampus, informasi beasiswa, dan juga informasi banding UKT. Berarti kakak ini udah mengetahui informasi lebih luas ya tentang PKKMB sendiri ya Kak. Ini kan habis pengumuman SNMPT ya Kak. Tentunya di Fakultas Vokasi kan menyediakan jalur pendaftaran ya. Kalau boleh tahu nih Kak, di Fakultas Vokasi sendiri menyediakan jalur pendaftaran apa aja sih Kak? Oke, di Fakultas Vokasi sendiri yaitu ada beberapa jalur, yaitu yang pertama ada jalur seleksi mandiri vokasi yang tentunya ada beberapa gelombang, yaitu yang gelombang pertama pendaftaran pada tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juli 2023. Lalu untuk ujiannya pada tanggal 10 sampai 13 Juli. Lalu ada seleksi gelombang kedua, yaitu pendaftaran dibuka pada tanggal 4 sampai 23 Juli. Lalu untuk ujian pada tanggal 29 hingga 30 Juli. Lalu untuk gelombang yang ketiga, yaitu tersedia jalur nilai UTBK dan TKA. Pendaftaran dibuka pada tanggal 29 Mei sampai 22 Juni. Lah tentunya banyak banget ya Kak pendaftaran di Fakultas Vokasi ini sendiri. Disembari dengan jalur pendaftaran, pastinya ada persyaratan pendaftar ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, syarat-syarat pendaftar itu bagaimana aja sih Kak? Untuk persyaratan pendaftaran jalur mandiri, yang pertama yaitu tentunya warga negara Indonesia. Yang kedua ada lulusan SMA atau SMK. Lalu yang ketiga lulusan tahun 2021 dan 2022 yang dapat memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran program studinya. Nah tentunya banyak banget ya syarat-syarat pendaftaran nih di Fakultas Vokasi UNER sendiri ya Kak. Disembari dengan pendaftaran nih, jadwal pendaftaran, persyaratan pendaftaran. Tentunya pasti udah nyiapin ya alur-alur pendaftaran ya Kak. Boleh dijelasin nggak Kak mengenai alur pendaftaran itu? Oke, untuk alur pendaftaran seleksi mandiri, yang pertama yaitu registrasi akun pendaftaran. Yang kedua memilih jenjang penerimaan. Yang ketiga mengisi formulir pendaftaran. Lalu mengupload berkas persyaratan. Lalu verifikasi berkas, selanjutnya pembayaran pendaftaran, lalu cetak kartu ujian, selanjutnya melaksanakan ujian, yang terakhir yaitu menunggu pengumuman. Lah ini kan tadi kan dijelasin ya Kak tentang kayak jalur-jalur ujian tesnya gitu. Pastikan ada waktu di mana kita itu menghadapi ujian tersebut untuk tes. Kalau boleh berbagi informasi nih ke para penontonnya Kak, boleh nggak share-share itu materi yang buat tes itu apa aja sih? Oke, untuk materi seleksi mandiri vokasi sendiri, yaitu ada tes potensi akademik, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan penalaran. Lalu untuk tes kemampuan akademik, yaitu ada SciTech dan Soswu. Untuk di SciTech sendiri, ada beberapa mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga bahasa Inggris. Lalu untuk di Sosum, tersedia pelajaran matematika, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dan juga bahasa Inggris. Nah, pastinya banyak banget nih teman-teman materi yang akan diujikan ya Kak. Nah, bagi kalian para pendaftar nih, calon-calon mahasiswanya Airlangga, khususnya di Fakultas Vokasi ya. Kalau bisa nih kalian belajar lebih rajin ya agar bisa masuk di Fakultas Vokasi nih teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak ya, di Fakultas Vokasi kan tentunya kan pasti banyak jumlah beberapa prodi.
Boleh dijelasin nggak Kak, kalau prodi itu apa aja sih? Kalau boleh tahu nih kakak sendiri nih dari prodi apa ya Kak? Oh ya, teman-teman, di sini aku dari prodi D3 Teknik Gigi. Kalau gitu pasti kakaknya tahu nih jumlah prodi itu berapa sih Kak? Terus boleh disebutin nggak apa saja gitu? Tentunya tahu dong, di Fakultas Vokasi tersedia beberapa prodi, yaitu ada 19 prodi. Yang pertama dari D3, yaitu tersedia prodi D3 Teknik Gigi, D3 Paramedik Veteriner, D3 Keperawatan, D3 Sistem Informasi, D3 Perpustakaan, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Akuntansi, D3 Perpajakan, D3 Bahasa Inggris. Lalu, untuk program studi D4 sendiri ada beberapa prodi, yaitu prodi pengobatan tradisional, fisioterapi, teknologi radiologi pencitraan, teknik laboratorium medik, kesehatan dan keselamatan kerja, teknologi rekayasa instrumental dan kontrol, manajemen perhotelan, dan juga destinasi pariwisata. Lalu untuk selanjutnya ada perbankan dan keuangan, manajemen perkantoran digital. Wah, banyak banget nih teman-teman dari 19 prodi ini. Bintang tamu kita nih dari prodi D3 Teknik Gigi ya. Tahun kemarin kan daya tampungnya kan pastinya kan banyak ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, di tahun sekarang nih, Kakak tahu nggak nih daya tampung prodi di Fakultas Vokasi sendiri nih? Oke, untuk daya tampung sendiri tentunya tahun per tahun akan naik ya, Fox. Yang pertama dari prodi D3 Teknik Gigi, di jalur SNMBP tersedia daya tampung 12, SNMBT 18, dan jalur mandiri 30. Lalu untuk prodi Paramedik Veteriner, tersedia daya tampung di SNMBP 10, SNMBT 15, dan juga di mandiri 25. Lalu untuk prodi keperawatan, dari daya tampung SNMBP 34, SNMBT 31, dan mandiri 85. Lalu untuk prodi sistem informasi, di SNMBP tersedia daya tampung 24, lalu untuk SNMBT 36, mandiri 60. Lalu untuk prodi perpustakaan, di SNMBP tersedia daya tampung 12, SNMBT 18, dan jalur mandiri 30. Lalu untuk prodi manajemen pemasaran tersedia SNMBP 20, SNMBT 30, lalu untuk jalur mandiri 50. Selanjutnya ada prodi D3 akuntansi di jalur SNMBP 26, jalur SNMBT 39, lalu untuk jalur mandiri 65. Lalu untuk prodi perpajakan, di SNMBP tersedia daya tampung 34, SNMBT 51, dan jalur mandiri 95. Lalu untuk prodi bahasa Inggris, di SNMBP tersedia daya tampung 15, SNMBT 23, dan juga jalur mandiri 37. Lalu untuk prodi D4, yang pertama ada pengobatan tradisional dengan daya tampung di SNMBP 8, SNMBT 12, dan mandiri 20. Lalu selanjutnya ada fisioterapi, di jalur SNMBP tersedia daya tampung 20, SNMBT 30, lalu jalur mandiri 50. Lalu ada teknologi radiologi pencitraan yang dari SNMBP 40, SNMBT 60, lalu untuk jalur mandiri tersedia 100. Selanjutnya ada teknik laboratorium medik, di jalur SNMBP tersedia 30, SNMBT 40, lalu di jalur mandiri 75. Lalu untuk kesehatan dan keselamatan kerja, di jalur SNMBP tersedia 35, SNMBT 53, lalu untuk jalur mandiri 87. Lalu untuk prodi teknologi rekayasa instrumental dan kontrol, di SNMBP tersedia 15, SNMBT 23, lalu untuk jalur mandiri 37. Selanjutnya ada prodi manajemen perhotelan, tersedia daya tampung di SNMBP 15,
SNMPT 23 dan jalur mandiri 37. Lalu ada destinasi pariwisata, daya tampung di SNMPT 16, SNMPT 24, mandiri 40. Selanjutnya ada perbankan dan keuangan. Di jalur SNMPT ada 24, SNMPT 36, dan jalur mandiri ada 60. Lalu yang terakhir, manajemen perkantoran digital. Di jalur SNMPT tersedia 30, SNMPT 43, di jalur mandiri 75. Wah, tentunya banyak banget nih Fox kesempatan masuk di Fakultas Vokasi UNER tahun 2023 ya Kak. Gimana nih? Kita sudah berbagi banyak informasi ya Kak tentang PKKMB Fakultas Vokasi UNER. Dengan sembari-sembari kayak pendaftaran, persyaratan, alur pendaftaran, terus daya tampung, sama materi tes udah di-share ke teman-teman nih informasi-informasi tersebut ya. Inilah podcast dari kami, saksikan podcast-podcast selanjutnya ya Fox. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.